Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tanjung Nusa Bakti dengan NIM 1603223029 akan mempresentasikan terkait manajemen proyek. Nah, yang pertama apa itu terkait manajemen proyek? Nah, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama itu menurut IPMA tahun 2015. Manajemen proyek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan pengendalian semua aspek proyek, manajemen, dan kepemimpinan semua yang terlibat untuk mencapai tujuan proyek dengan aman dan dalam kriteria yang disepakati untuk waktu, biaya, ruang lingkup, dan kinerja atau kualitas. Lalu untuk yang definisi kedua ini menurut International Organization for Standardization tahun 2012, yaitu penerapan metode, alat, teknik, dan kompetensi pada proyek untuk mencapai tujuan, mencakup integrasi berbagai fase siklus hidup proyek dan memastikan penggunaan sumber daya efisien, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan proyek. Lalu untuk manajemen proyek, di sini terdapat aturan-aturan yang tertulis, yaitu yang pertama Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 51 Ayat 1. Manajemen penyelenggaraan konstruksi meliputi manajemen proyek, manajemen konstruksi, manajemen mutu, dan manajemen keselamatan konstruksi. Nah, jadi dalam penyelenggaraan konstruksi di sini terdapat yang pertama manajemen proyek, yang kedua manajemen konstruksi, lalu manajemen mutu, dan ada manajemen keselamatan konstruksi. Penjelasan yang peraturan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 51A Ayat 1 Butir A menjelaskan tugas konsultan manajemen konstruksi melaksanakan penjaminan mutu atau quality assurance, pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan, pengadaan, lalu pelaksanaan, pemilihan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Nah, fungsi dari proyek sendiri yaitu ada yang pertama plan. Nah, plan ini adalah sebuah tujuan dari proyek tersebut. Lalu organizing. Ini terkait pengorganisasian antar aspek yang ada dalam sebuah proyek. Lalu actuating atau penggerakan, dan yang keempat yaitu controlling. Tahapan, lingkup, dan pihak yang terlibat dalam manajemen proyek. Yaitu ada pihak yang terlibat, investor, konsultan perencana, konsultan manajemen proyek, kontraktor, konsultan pengawas, building management, dan developer. Nah, lalu untuk hal-hal yang perlu dikontrol yaitu terkait kelayakan, desain rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan operasional. Nah, aspek manajemen proyek di sini terdapat yang pertama aspek keuangan, lalu anggaran biaya, manajemen SDM, manajemen produksi, harga, dan efektivitas dan efisiensi. Nah, manajemen sumber daya 4M. Di sini terdapat ada manusia, mesin, material, dan money atau uang. Nah, dalam manajemen sumber daya 4M di sini semua memiliki keterikatan. Jadi hal yang dibutuhkan dalam proyek yaitu 4 sumber daya ini yang menjadi sumber daya utama. Lalu indikator kerja proyek terdapat biaya, waktu, mutu, dan K3. Nah, di sini untuk pihak yang terlibat yaitu pemilik, konsultan, dan kontraktor. Untuk pemilik yaitu adalah seseorang atau lembaga yang memiliki sebuah proyek atau pekerjaan tersebut. Lalu untuk konsultan di sini seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian
untuk pengalaman perancangan dan mengawasi proyek konstruksi. Lalu terdapat juga konsultan perencana, yaitu perusahaan atau seseorang yang memiliki keahlian dalam merencanakan proyek konstruksi. Seperti halnya perencanaan arsitektur, perencana struktur, perencana mekanikal, dan elektrikal. Lalu terdapat juga quantity surveyor. Nah, di sini memiliki peran penting, yaitu untuk menghitung terkait konsep, biaya, dan pengembangan desain. Lalu estimasi terkait berjalannya proyek juga dipertimbangkan oleh seseorang yang berada di quantity surveyor. Lalu pelelangan, pemilihan penyedia barang dan atau jasa, konsultan dan kontraktor di Indonesia. Nah, di sini definisi dari pelelangan yaitu adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan suatu barang ataupun jasa melalui persaingan yang sehat dan memenuhi syarat. Lalu prinsip dari lelang tersebut adalah yang pertama efisien, lalu efektif, terbuka, dan transparan. Nah, ini ada adil dan akuntabel. Untuk azas sendiri untuk pelelangan yaitu publisitas, persaingan, kepastian, pertanggungjawaban, dan efisiensi. Cara pelelangan di sini juga bermacam-macam. Yang pertama ada pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan swakelola. Untuk syarat mengikuti tender proyek terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya sebagai memiliki surat keterangan terdaftar, akta perusahaan, SIUP, persyaratan legal jika sudah masuk ke tahap 2, yaitu fotokopi akte notaris, NPWP, TDP, domisili perusahaan, laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, dan laporan pajak. Surat keterangan ahli atau SKA, personil teknik atau engineer. Tahap kedua yaitu mampu melaksanakan kontrak secara sendiri ataupun membutuhkan subkontraktor yang lain. Tahap ketiga, kontraktor harus sudah siap dengan segi sumber daya 3M. Selain itu, kontraktor juga perlu memastikan apakah masih dalam lingkup kemampuan dari segi keahlian. Lalu tahap 4, kontraktor harus aktif untuk mencari informasi mengenai perusahaan ataupun badan pemerintahan yang sudah menawarkan tender dari beberapa pihak. Nah, untuk tahapan pelaksana yaitu pelelangan umum, di sini pengumuman lelang, lalu dilanjutkan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Lalu penjelasan dijelaskan untuk proyek tersebut itu mencakup hal-hal apa atau memiliki tujuan apa. Lalu pemasukan penawaran di sini mulai masuk dari sebuah perusahaan tender. Pembukaan penawaran di sini mulai dilihat untuk hal-hal detail terkait tender yang masuk ke dalam pelelangan. Lalu evaluasi penawaran, klarifikasi, lalu penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah. Nah, di sini masa sanggah yaitu untuk mungkin untuk uh, hal-hal yang kurang sesuai di sini didiskusikan terkait antara si perusahaan pemenang tender dan si pemilik proyek. Lalu penunjukan penyedia dan yang terakhir penandatanganan kontrak.